Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Gimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian sehat. Nah, hari ini pertemuan dengan Pak Putra, pembelajaran agama. Dan sebelum kita memulai pembelajaran agama, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga boleh kami ada saat ini, itu karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran agama. Kiranya Engkau yang bersama dengan kami, memberikan kami hati yang tenang, memberikan kami kecerdasan, memberikan kami kemampuan. Setiap materi yang kami terima dari guru kami, boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, Kau memberkati mereka, berikan kesehatan supaya mereka dapat membimbing, mengajari kami sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan Kau memberkati kami dengan kuasa-Mu dari virus corona. Tuhan, kami mengucap syukur hingga saat ini Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, dan Engkau senantiasa Engkau bersama dengan kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran agama pada pagi hari ini dari buku paket halaman 75. Tema kita adalah Beda Itu Indah. Rangkumannya, Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan mulai dari suku, budaya, agama, dan bangsa. Tuhan berfirman, semua itu baik, perbedaan itu indah dan harus kita syukuri. Tuhan hadir dalam perbedaan yang membawa damai sejahtera. Amin. Nah, bangsa dan negara kita ini adalah bangsa yang majemuk. Majemuk itu yang disebut adalah banyak perbedaan, ya. Tema kita berbeda itu indah, beda itu indah. Sangat indah bukan? Ya, di dalam kelas mungkin sekitar 23 orang anak-anak kelas 3 atau lebih ya. Terus kalian pasti berbeda-beda suku, ya, berbeda agama, ya, pasti ada Katolik, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Terkecuali Islam tidak ada di sekolah kita ya. Nah, dengan kalian berteman dengan teman yang berbeda agama, indah tidak? Pasti kalian menceritakan tahu satu sama lain tentang agama teman-teman kalian. Kemudian suku, ya, pasti di dalam kelas kalian berbeda suku, ya. Pasti ada Batak, ada suku Cina, ada suku Jawa, ada suku Nias, ada suku apalagi, ada Kalimantan, dan ada juga asli Tangerang, ya. Itu sangat indah, ya. Menerima perbedaan dengan teman itu sangat indah, sangat Tuhan mau, ya. Dengan saling hargai, kita pun dapat saling menerima perbedaan masing-masing. Agar kita dapat saling menerima, maka kita pun perlu belajar untuk mengenal dengan baik setiap orang dengan keunikan dan keragamannya. Nah, kita harus belajar dari perbedaan yang ada dalam lingkungan kita, ya. Baik di sekolah, di rumah, di tempat bermain, di gereja, dan lain sebagainya. Kita harus belajar, kita harus menerima teman kita itu, walaupun dia bukan sesuku kita, beda dengan agama kita, ya. Kita harus menerimanya, kita harus merangkulnya, kita harus berteman dengan dia, karena perbedaan itu indah. Kata firman Tuhan, ya, kita harus melakukan firman Tuhan itu, jangan kita langgar, ya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan dan banyak sekali
perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Ya. Bapak sudah menjelaskan tadi seperti suku, bahasa, budaya, apalagi agama dan lain-lain, apalagi bahasa. Di dalam kelas pasti banyak perbedaan bahasa. Ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa suku dan lain sebagainya. Kalian belajar untuk untuk menerima teman kalian. Kalian harus ada kerjasama dalam kelas, ya, saling menjaga, saling menghormati, saling menerima satu sama lain. Karena itu yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 7, ayat ini menjelaskan bahwa dengan alat musik yang berbeda bisa sama-sama menghasilkan suara indah. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat 7 dinyatakan alat musik berbeda satu sama lain. Nah, bukan hanya suku, budaya, agama, dan bangsa dan bahasa yang berbeda lagi. Ini satu keunikan lagi di bangsa dan negara kita. Wow, luar biasa tidak ya? Kita kaya budaya, kaya suku, kaya agama, kaya bahasa, dan lain-lain. Alat musik sekarang, ya, pasti di dalam satu suku budaya pasti ada yang berbeda alat musik. Nah, ketika ada perpaduan dengan alat musik, contohnya alat musik Batak, alat musik Jawa, apa tidak indah? Pasti indah, pasti akan memuliakan nama Tuhan, ya. Satu alat musik yang dipadukan dengan alat musik lain akan mengeluarkan suara yang harmonis, ya. Kalau ada paduan dengan alat musik yang berbeda dengan suku lain, pasti mengeluarkan suara yang harmonis, yang indah didengar, ya. Tuhan menciptakan kita manusia, kita harus mensyukuri yang ada di dalam dunia ini, ya, karena itu yang Tuhan mau dengan kehidupan kita. Ya, Bapak tegaskan kita sekali lagi, kita harus belajar menerima teman kita walaupun berbeda dengan suku kita, budaya kita, agama kita, bahasa kita, dan lain sebagainya. Ya, Tuhan mau agar kita dapat bekerja sama dengan yang lain. Di dalam kelas ada kesejahteraan, ada kedamaian, ya. Tuhan tidak mau ada keributan. Tuhan tidak mau ada yang namanya suka membeda-bedakan. Ya, Tuhan tidak mau. Tuhan mau dalam hidup kita menerima satu sama lain. Anak-anak yang ada di rumah, kalian belajar ya, Bapak. Mau kalian lakukan dalam rumah, ya, maksudnya kalau di rumah masing-masing kalian praktekkan dulu, baru kalian lakukan di luar rumah. Contohnya di sekolah dan lain-lain. Kiranya anak-anak yang ada di rumah semangat belajarnya, ya, Bapak perhatikan semakin lama, ya, semakin tidak ada semangatnya. Walaupun ada sebagian yang masih semangat, tapi sebagian banyak yang tidak semangat. Bapak perhatikan. Terus kalian harus belajar dengan teratur, ada kedisiplinan, takut kepada orang tua. Jika mereka minta tolong, kalian bantu, jangan membantah dengan orang tua, karena orang tua, Bapak ingatkan, adalah utusan Allah di dunia, ya, maksudnya wakil Allah di dunia, ya. Jadi kalian harus menghormati dan menghargai. Menghormati orang tua berarti kita menerima berkat Tuhan, panjang umur, dan lain-lain. Jadi anak-anak yang ada di rumah, jaga kesehatan. Jika kalian keluar rumah, jangan lupa
pakai masker, social distancing. Jangan lupa ya, berjaga-jagalah ya. Itu firman Tuhan. Jangan kita mencobai iman kita. Kita harus beriman kepada Tuhan dan jangan pernah mencoba-coba. Ya, ingat itu anak-anak. Terus kita harus banyak berdoa supaya virus corona ini bisa dihancurkan, bisa terlewati, bisa ya musnah di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Anak-anak yang ada di rumah, kalian bekerja sama untuk berdoa. Ya, satu hati, satu pikir. Kita harus banyak berdoa dan berdoa. Ya, Bapak harap kalian bisa berdoa dengan baik dan kalian bisa belajar dengan baik di rumah. Bapak yakin dan percaya anak-anak Tuhan Yesus pasti semuanya rajin, disiplin, dan takut akan Tuhan. Demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak yang ada di rumah boleh mengerti dan memahaminya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Shalom.